Dan yang paling mengejutkan, Indonesia masuk peringkat teratas angkatan laut terkuat dunia. Inilah 5 angkatan laut terkuat. Kuatnya badannya. Wih, bisa berjalan di udara begitu ya. Berapa ban di atasnya guys? Bukan ban motor ya, ban truk ya. Wih, 4 ban. Satu ban saja sudah berapa kilo ya. Wih, Masya Allah. Siap lompat-lompat begitu ya. Nah, sebelah tangan lagi. 6. Kopassus, pasukan elit senjata hidup Indonesia, ditakuti karena kecepatan, keberanian, dan keberhasilan. Rozul Channel. Inilah alasan mengapa ketika zaman Soekarno militer Indonesia begitu ditakuti dunia. Pada tahun 1960 kekuatan militer Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu sempat dibuat takut dengan kekuatan militer Indonesia. Hal itu terjadi berkat dukungan besar-besaran oleh teknologi militer terbaru dari Uni Soviet untuk merebut Irian Barat. Salah satunya adalah kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Uni Soviet dari kelas Svetlof, yang memiliki 12 meriam raksasa dengan kaliber 6 inci yang diberi nama KRI Irian. Angkatan Udara Indonesia juga menjadi armada udara yang mematikan di dunia, memiliki 100 pesawat super canggih buatan Uni Soviet. Indonesia juga memiliki 26 pesawat pembom jarak jauh strategis Tupolev Tu-16 Badger. Selain pesawat tempur, kekuatan militer Indonesia juga terletak pada kapal selamnya yang mematikan. Di era Bung Karno, Indonesia memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey. Apalagi saat itu tak banyak negara yang memilikinya. Sejak tahun 2018, Indonesia rutin mengirimkan pasukan perdamaian ke negara Kongo untuk menciptakan perdamaian di sana, yang memang dikenal merupakan wilayah yang memiliki banyak konflik. Pada tahun 2021, ada kisah menarik dari satuan TNI di Kongo, yaitu saat salah satu satuan TNI hendak mengakhiri tugasnya dan akan kembali ke tanah air. Masyarakat Kongo banyak yang merasa sangat sedih ditinggal pasukan TNI. Anak-anak pun tak kuasa menahan tangis hingga sesenggukan melihat pasukan TNI yang sedang bersiap meninggalkan negara mereka. Pasukan TNI memang sangat dicintai oleh mereka yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri, berbaur dengan penuh kehangatan dan sangat berjasa dalam menciptakan perdamaian di sana. Bahkan TNI lah yang membuat banyak milisi anti pemerintah mau berdamai dan tidak melakukan gangguan keamanan lagi. Sehingga saat satuan TNI pergi, mereka merasa sangat kehilangan orang-orang yang dicintainya dari Indonesia. Allah. Guys, bayangkan ya, kita lihat ya, inilah TNI. TNI bukan sahaja mereka ini kuat di mata dunia, malahan mereka ini disayangi oleh anak-anak yang ada di Kongo. Malahan bukan saja di Kongo, kita lihat ya, di tempat-tempat lain yang pernah dibantu oleh TNI, kita lihat bagaimana anak-anak di sana, warga lokal di sana sangat menyayangi TNI, sehingga kan mereka menangis, tidak rela untuk TNI tinggalkan mereka guys. Apakah mereka rasa tidak selamat apabila TNI tidak ada bersama dengan mereka ya guys ya? Jadi kekuatan TNI ini bukan sahaja kekuatan daripada tenaga mereka untuk menyelamatkan banyak lain-lain negara, membantu banyak lain negara, tetapi kita lihat kebaikan mereka itu memberi impak yang besar kepada negara-negara yang mereka bantu itu, kepada warga-warga lokal yang mereka bantu itu, sehingga kan mereka tidak sanggup untuk berpisah dengan TNI. Berikut 3 panglima TNI yang sangat disegani di dunia. Nomor 1 tidak ada tandingannya. Subscribe dulu ya. 3. Jenderal Wiranto adalah mantan panglima TNI yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Ia memiliki peran penting dalam berbagai operasi militer dan kebijakan keamanan nasional. 2. Jenderal Muldoko adalah mantan panglima TNI yang dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan perannya dalam berbagai operasi militer penting di Indonesia. Ia juga aktif dalam diplomasi militer internasional. 1. Jenderal Gatot Nurmantio adalah mantan panglima TNI yang dikenal di dunia internasional karena pandangannya yang tegas terhadap pertahanan dan keamanan regional. Ia juga aktif dalam berbagai forum internasional yang membahas isu-isu keamanan. Guys, ini adalah antara 3 orang. Katanya di sini panglima TNI yang sangat ditakuti oleh dunia ya. Jadi boleh kita katakan sebagai panglima-panglima yang bersejarah di dalam Indonesia ya. Boleh dipahat nama mereka di dalam sejarah Indonesia. Antara 3 panglima ini yang benar-benar yang katanya ditakuti oleh dunia guys. Apakah
kebolehan, kelebihan mereka sehingga kan mereka ditakuti guys. Teman-teman bisa komen di bawah komentar yang membuatkan mereka ini sampai sekarang nama mereka disebut-sebut ya. Komen di bawah komentar guys ya. Dunia kaget, Angkatan Laut Indonesia peringkat teratas terkuat dunia 2025. Wow. Kalahkan Inggris dan Prancis. Di tengah ketegangan global, laporan resmi World Directory of Modern Military Warships bikin gempar dunia. Dan yang paling mengejutkan, Indonesia masuk peringkat teratas Angkatan Laut terkuat dunia. Inilah 5 Angkatan Laut terkuat 2025. Peringkat pertama, Amerika, skor ini pasti. 323, jumlah kapal 232 unit. Kedua, Cina, skor 319, jumlah kapal 405 unit. Ketiga, Rusia, skor 242, jumlah kapal 283 unit. Peringkat keempat, Indonesia, skor 137, jumlah kapal 245 unit. Kelima, Banyak Korea kapal, Selatan, guys. skor 122, jumlah kapal 147. Guys, Korea Selatan di bawah Indonesia ya, kekuatan TNI AL mereka ya. Dan sehingga kan kita lihat top 5 daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 1 kita tahulah memang Amerika Serikat. Memang kita tahu kekuatan mereka di dalam apapun ya. Tapi kekuatan mereka sebenarnya daripada alutsista. Tetapi kalau daripada segi fizikal, kekuatan fizikal, saya lebih respect kepada Indonesia. Tapi kita di sini TNI AL ini, Indonesia adalah tempat keempat di dalam dunia guys. Tempat keempat, bayangkan ya, di dalam dunia. Bukannya di dalam Asia Tenggara, bukan di dalam Asia, di dalam dunia. Masya Allah, Masya Allah. Kalian pernah dengar tentara Indonesia jadi pahlawan di negara Kongo, Afrika? Ini fakta. Hanya tentara Indonesia yang mampu mewujudkan perdamaian saat Masya negara-negara kuat justru memilih diam. Tahun 1960, negara Kongo baru merdeka. Tapi yang datang bukan damai, melainkan perang saudara yang brutal. Saat negara Masya kuat Allah. memilih mundur, Indonesia justru maju. Kontingen Garuda II berangkat akhir 1960 dan bertugas di tengah kekacauan. Ya, Selama ya. 9 bulan penuh, mereka lindungi warga sipil, bantu rumah sakit, Di dan Kongo, masuk zona konflik. Saat pasukan lain memilih diam, keberanian mereka diakui oleh pasukan dari India dan Swiss yang juga ikut misi. Tapi tak menyangka, pasukan dari negeri jauh di timur bisa sekuat dan sedisiplin itu. Ya. Mereka tidak hanya berjaga, tapi jadi tembok terakhir perdamaian. Saat pulang, warga Kongo menangis. Dan dunia memberi hormat. PBB menganugerahkan United Nations Medal sebagai simbol bahwa Indonesia datang bukan membawa perang, tapi harapan di tengah kehancuran. Ini kita lihat ya, warga Kongo sampai menangis apabila ditinggalkan oleh pasukan TNI untuk pulang ya. Itu yang saya sebut di awal video tadi ya. Right in front of you, ladies and gentlemen, give a huge applause for Garuda V. Keren aksi pasukan Garuda di hadapan pasukan PBB guys. Kita lihat ya. Nah. Kayak bukan manusia badan mereka guys. Tegap ya. Ini kita lihat ya. Apa yang mereka mau tunjukkan guys. Kuatnya badannya. Wih, bisa berjalan di udara begitu ya. Aksinya sehingga kan mengagumkan di hadapan PBB guys. Pasukan PBB pun tercengang ya melihat. No. Gilanya. Pantas badan kayak gitu guys. Okey. Apa lagi dia bikin? Ush, boleh berdiri guna tangan ya? No. Boleh berdiri guna tangan ya? Kuat betul tangannya guys. Nah, kita lihat guys. Merinding saya lihat. Ini apa lagi aksinya? Yang ini aksinya apa? Apa mereka buat ni? Ustaz. Hei. No. Berapa ban di atasnya guys? Bukan ban motor ya, ban truk ya. 4 ban. Bisa pumping. Satu ban saja sudah berapa kilo ya? Bayangkan ada 4 atas badan.
Pantaslah pasukan PBB sampai tercengang, lihat guys. Ni apa lagi ni? Dia bikin apa ni guys? Apa yang dia mau bikin ni guys? Woi! Masya Allah! Siap lompat-lompat begitu, lompat-lompat begitu. No, sebelah tangan lagi. Gila. Kuat badannya. Kuat tangan dia. No. Bukan kayak manusia lagi dah. Just right in front of you, ladies and Senjata tempur Indonesia yang paling ditakuti dunia. 1. Ya. SS-2, senapan serbu pindad, ringan, akurat, dan digunakan pasukan elit, juara di ajang menembak internasional. 2. Anoa, Panzer 6x6, Anoa. kendaraan tempur buatan lokal, tangguh di Buatan berbagai medan, lokal, ya? aktif dalam misi PBB. 3. KRE Alugoro 405 kapal selam pertama buatan Indonesia, senyap dan mematikan di laut strategis. 4. Harimau, Indonesia tank medium bikin eri Turki, kapal selam. gesit, kuat, dan cocok di medan tropis. Simbol Ya, ya. modernisasi militer RI. 5. Sukhoi Su-27 atau 30, jet tempur Rusia, penguasa, langit, rudal jarak jauh, dan manuver mematikan. 6. Kopassus, pasukan elit, senjata hidup Indonesia, ditakuti karena kecepatan, keberanian, dan keberhasilan operasi rahasia. Inilah senjata Kesimpulannya, hidupnya. Indonesia disegani dunia lewat kombinasi senjata modern, buatan lokal, dan pasukan elit kelas dunia. Guys, kekuatan TNI Indonesia memang bukan calang-calang. Daripada segi alutsista saja, Indonesia dah banyak melabur untuk upgrade persenjataan. Jet tempur, kapal selam, hinggakan sistem radar canggih. Semua tu bukan sekadar pamer kekuatan guys, tetapi sebagai bentuk kesiapsiagaan, iaitu menjaga wilayah yang sangat luas dan strategik. Dengan geografi yang terdiri daripada ribuan pulau. Kita tahu Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang besar. Jadi Indonesia memang perlukan tentera yang tangguh dan siap bertindak bila-bila masa. Jadi bukan itu saja guys. Kita lihat TNI juga dikenali dengan pasukan khas yang ditakuti seperti Kopassus. Misalnya sering disebut antara pasukan elit terbaik di dunia dan latihan mereka ekstrim dan tidak semua orang sanggup tempuh. Bahkan ramai tentera di luar negara datang untuk belajar dari sistem latihan TNI, termasuk juga daripada negara-negara besar. Maknanya, pengaruh TNI bukan setakat dalam negara, tetapi juga dihormati di peringkat antarabangsa. Itu yang kita lihat banyak negara-negara lain yang latihan bersama dengan TNI. Jadi tidak heran guys bila TNI kini berada di kedudukan ke-13 dunia dalam senarai Global Firepower. Dan ranking itu guys bukan diberi sembarangan tetapi berdasarkan kekuatan sebenar. Jumlah tentera aktif, kemampuan teknologi, sokongan logistik dan keupayaan tempur. Jadi jelas sekarang ini TNI bukan sekadar pertahanan biasa. Indonesia memang serius bila bab pertahanan dan sebab itulah guys kita lihat ramai yang gerun dan hormat pada kekuatan TNI sehinggakan ke hari ini. Bayangkan ke-13 di dalam dunia tetapi nombor 1 di Asia Tenggara. Wow, luar biasa. Memang sangat-sangat luar biasa guys. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar rasanya. Sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.